Shalom, God is good all the time. Puji Tuhan, kita ada di pertengahan minggu dan ini adalah hari yang terakhir di bulan November. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sama-sama Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-37. Kita akan melihat beberapa ayat di sana. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Mazmur pasal yang ke-37 mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan baca bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Bapak Ibu Saudara, perkataan Raja Daud ini diberikan judul yaitu kebahagiaan orang fasik itu semu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kali dalam kehidupan kita tergoda untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ya, baik itu orang percaya maupun bukan orang percaya. Ketika kita melihat ada orang yang tidak rajin beribadah seperti kita, ketika kita melihat ada orang yang tidak rajin berdoa seperti kita merasa kita lebih baik dari orang lain, kita lebih setia kepada Tuhan daripada orang lain. Tapi mereka lebih diberkati dari kita dengan ukuran kita. Kita merasa mereka itu lebih hebat dari kita. Tuhan itu lebih mempercayakan banyak hal kepada mereka, sedangkan kita ini sepertinya tidak dianggap apa-apa, tidak diberikan apa-apa, atau mungkin kita diberikan sesuatu tapi tidak lebih baik dari yang Tuhan berikan kepada mereka. Apalagi kalau kita tahu orang-orang itu mengalami kesuksesan, keberhasilan karena mereka melakukan tipu daya dan lain sebagainya. Tentu perasaan-perasaan dalam hati kita itu membuat kita menjadi marah, panas hati. Kemudian mungkin kita mulai kecewa kepada Tuhan. Ini ekspresi dari marah dan kecewa kita. Marah dan panas hati kita membuat kita kecewa kepada Tuhan, membuat kita mulai merasa bahwa kita mulai mengasihani diri, bahwa ya memang apalah kita ini ya, nggak seperti mereka mah hebat, mereka mah luar biasa, kita ini mah ya gini-gini aja. Saudara, sebenarnya apa yang Daud tuliskan di sini ingin memberikan satu pengajaran bagi setiap orang yang membacanya, termasuk buat kita pagi hari ini, bahwa ketika kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, kita sedang melakukan sesuatu yang bodoh. Apalagi kalau sampai kita melihat orang yang tidak mengenal Allah, orang yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, kemudian mengalami keberhasilan, kemudian kita mulai panas hati, kita tidak terima, kita mulai protes kepada Tuhan, dan akhirnya membuat kita menjadi melakukan kejahatan. Kita sedang melakukan kebodohan dalam kehidupan kita. Karena yang lebih penting daripada kita memperhatikan kehidupan orang lain, yang perlu kita lakukan adalah serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Seringkali kita enggan menantikan Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita cenderung lebih suka terus membandingkan kehidupan kita dengan orang lain daripada kita menantikan Tuhan dengan setia, dengan hati yang percaya bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Tuhan sudah menakar bagian kita dan Tuhan tidak pernah salah kirim berkat, saudara. Tuhan akan mengirimkan paket itu kepada orang yang tepat. Tuhan menyediakan sesuatu buat orang yang tepat dan tidak pernah tertukar dengan punya orang lain. Kita harus mempercayai, memahami hal itu, bahwa Tuhan itu baik bagi kita ketika kita melihat orang lain dipercayakan sesuatu oleh Tuhan. Kalau kita merasa kecewa karena kita tahu mereka melakukan dosa untuk mendapatkannya, saudara, mari kita renungkan ini. Daripada kita akhirnya jatuh ke dalam kejahatan, jatuh kepada iri hati, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lebih baik yang kita lakukan adalah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita terus menantikan Tuhan dan kita tetap dalam kesetiaan kita pada Tuhan. Karena tidak ada gunanya ketika kita panas hati atau marah karena keberhasilan orang lain, kemudian kita komplain kepada Tuhan. Sebab kalau di mata Tuhan memang orang itu adalah orang fasik, maka apa yang dikatakan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Mazmur 37 ini akan terjadi dalam hidup mereka. Bahwa di tempat-tempat licin Tuhan meletakkan mereka.
Tuhan membuat mereka gampang sekali untuk dijatuhkan dan tidak bisa dibangkitkan lagi. Berbeda dengan kita. Kita mungkin kelihatan tidak lebih sukses dari mereka secara ukuran dunia. Tapi kita diletakkan di atas batu karang yang teguh. Kita ada di atas batu karang yang kuat. Sehingga sekeras apapun badai atau ombak yang datang menghantam kehidupan kita, kita akan tetap tegak berdiri sebab kita ada di atas batu karang yang teguh. Siapa batu karang teguh kita? Itulah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, biarlah kita terus memandang kepada Tuhan. Biarlah kita terus fokus kepada Tuhan daripada kita fokus memperhatikan yang lain yang ada di sekeliling kita. Saya berdoa supaya setiap kita memahami hal ini bahwa God is good all the time. Tuhan itu selalu baik bagi kita. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah mencurigai Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat orang lain berhasil, bersyukur. Karena Tuhan menunjukkan buat kita bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Kita tinggal menunggu dengan setia. Tuhan tidak mungkin terlambat menolong kita. Tuhan tidak mungkin melupakan kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik bagi setiap kita. God is good all the time. Tuhan Yesus memberkati.